Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulih. Shadaqan nabiyyu ala haditsih. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merupakan sebuah karunia yang sangat besar apabila hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang benar-benar tunduk dan patuh dengan semua syariat-syariat yang sudah ditetapkan olehnya. Oleh karena itu, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengingatkan dan mengajak saudara-saudara sekalian, apabila hingga saat ini masih ada yang santai-santai di rumah, apabila hingga saat ini masih ada yang disibukkan dengan aktivitas pekerjaannya, mari bersegeralah menuju masjid-masjid Allah. Laksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, karena kumandang azan Jumat menggema di mana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Laksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tinggalkanlah semua aktivitas jual beli, tinggalkanlah semua aktivitas duniawi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebab yang demikian itu adalah baik bagimu apabila engkau mengetahuinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang yang rajin beribadah kepada Allah, maka pada hakikatnya ia adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang taat dengan syariat-syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka pada hakikatnya ia adalah orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, ketika ada seseorang jauh dari ibadah, maka pada hakikatnya ia jauh dari Allah. Ketika seseorang jauh dari Allah, maka pada hakikatnya yang dekat dengannya adalah syaitan laknatullah alaih. Sebab puncak daripada kesesatan seorang muslim manakala ia menganggap baik segala apa yang buruk yang sudah dilakukannya. Puncak kesesatan seorang muslim manakala ia menganggap baik semua perbuatan buruknya. Puncak kesesatan seorang muslim manakala ia menganggap baik perbuatan-perbuatan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak sholat, akan tetapi merasa benar dengan tidak sholatnya. Bagi saya enggak apa-apa enggak sholat, yang penting saya enggak nyakitin saudara. Bagi saya enggak apa-apa enggak sholat, yang penting enggak zalim kepada sesama. Bagi saya enggak apa-apa enggak sholat, yang penting tidak bohong, yang penting tidak berbuat aniaya kepada saudara, kepada tetangga, kepada kawan. Ia merasa benar sekalipun ia sudah meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah terang benderang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berulang kali kepada orang-orang yang beriman
agar kemudian jangan sampai ia meninggalkan sholat, agar jangan sampai ia meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak kesesatan seorang hamba. Ia sudah bermaksiat kepada Allah, akan tetapi merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Bagi saya enggak apa-apa riba. Zaman sekarang kalau enggak riba, kalau enggak pinjam di bank, kalau enggak pinjam ke leasing, kayaknya usaha kita tidak akan pernah jalan. Ini kita ambil maslahatnya saja, jangan ngambil mudaratnya. Sudah jelas dia menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Bagi saya enggak apa-apa mendukung pemimpin zalim juga. Bagi saya enggak apa-apa mendukung orang-orang yang pembohong mereka untuk menjadi pemimpin di negeri kita. Yang penting ia bisa memimpin, yang penting ia berbuat adil. Ia sudah jelas-jelas mendukung orang-orang yang zalim, mendukung orang-orang yang jahat, mendukung orang-orang yang membenci terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Inilah yang sudah digambarkan di dalam Al-Quran jauh 1500 tahun yang lalu. Di dalam Quran surah An-Nahl ayat 63 apa kata Allah? Tallahi, demi Allah, laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa huwa waliyuhumul yawma wa lahum 'adzabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus para rasul, telah mengutus para nabi kepada umat-umat sebelum wahai Muhammad, akan tetapi syaitan telah memperlihatkan betapa indahnya kemaksiatan yang mereka lakukan. Setan telah memperdaya mereka sehingga mereka menganggap baik perbuatan mungkaratnya. Mereka menganggap baik dengan apa yang sudah dilakukannya. Sekalipun ia menentang dakwah para nabi, menentang dakwah para rasul, mereka merasa benar dengan apa yang menjadi sikapnya. Zayyana lahumusy syaitanu a'malahum, sudah terang-terangan membenci dakwah, membenci syariat, membenci risalah yang dibawa oleh para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi tidak ada perasaan bersalah sedikit pun di dalam dirinya. Inilah puncak kesesatan seseorang. Wa huwa waliyuhumul yawma, sebab yang menjadi pemimpinnya adalah syaitan, sehingga yang menjadi standar kebenaran adalah menurut dirinya, menurut hawa nafsunya, bukan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang akan menyesal kelak di kemudian hari, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-67. Ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami dahulu ketika hidup di dunia kami mengikuti pemimpin-pemimpin kami, mentaati pembesar-pembesar kami, dikira kami mereka adalah membawa kami kepada jalan yang benar. Justru sebaliknya, fadalluna sabila, mereka ternyata telah membawa kami ke dalam jalan yang sesat. Saudara, sebelum hari akhir itu tiba, di mana banyak manusia menyesal pada saat itu karena mereka lebih taat kepada pemimpin-pemimpinnya, taat kepada tokoh-tokohnya, taat kepada para pembesarnya. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rubahlah sudut pandang kita mulai saat ini. Yang menjadi standar kebenaran bukanlah pemimpin yang kita punya. Yang menjadi standar kebenaran bukanlah tokoh, bukan para pembesar dari apa yang selama ini kita banggakan. Maka ubahlah, yang menjadi standar kebenaran mulai saat ini adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim harus mempunyai prinsip, sekalipun pemimpin yang mengatakan
manakala pernyataan-pernyataannya bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bertentangan dengan apa yang sudah Islam ajarkan, maka haram bagi kami untuk mentaatinya. Pun sebaliknya, sekalipun yang menyampaikan hanyalah ustadz kampung, orang biasa, maka apabila yang disampaikan itu adalah nasihat yang mengandung hikmah, yang bersumberkan daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka wajib bagi kami untuk mentaatinya. Inilah yang seharusnya menjadi prinsip orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini betapa banyak orang yang silau dengan tampuk kepemimpinan, silau dengan tampuk ketokohan, sehingga banyak di antara mereka yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Padahal Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas bagi manusia, sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Saudara, termasuk penghinaan terhadap Al-Quranul Karim, manakala Al-Quran hanya dijadikan sebagai alat sumpah jabatan belaka. Ketika seseorang diangkat menjadi pejabat, ketika seseorang diangkat menjadi pemimpin, Al-Quran berada di atasnya, dan kemudian dia bersumpah dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah itu Al-Quran ia campakkan begitu saja. Hukum-hukum yang terkandungnya tidak diamalkan olehnya. Bahkan hukum-hukum yang diajarkan di dalamnya dianggapnya sebagai biang daripada radikalisme yang ada di Nusantara. Ini jelas merupakan pelecehan yang luar biasa yang oleh Al-Quranul Karim dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 101. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'hum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Hal yang demikian merupakan kebiasaan orang-orang Bani Israel. Ketika datang kepadanya kitab Allah, Al-Quranul Karim, kitab Allah wara'a zuhurihim, Al-Quran, Taurat, Injil, mereka lemparkan ke belakang, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan ia tidak tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman kehidupan. Saudara, maka melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengingatkan dan mengajak saudara-saudara sekalian agar kita tidak menyimpang pada penyimpangan yang jauh, agar kita tidak tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka kembalilah kepada Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memandang segala sesuatunya kita harus merujuk kembali kepada Al-Quran. Ketika ada fenomena yang terjadi, termasuk diantaranya adalah ketika orang-orang yang di atas membuat kebijakan, maka timbanglah dengan timbangan Al-Quran. Apabila kebijakan-kebijakannya tidak melanggar apa yang diajarkan di dalam Al-Quran, maka sami'na wa ata'na. Akan tetapi apabila ternyata kebijakan-kebijakannya banyak penyimpangannya daripada Al-Quranul Karim, maka haram bagi kita untuk mengikutinya. Kenapa demikian? Agar kemudian kita tidak menyesal di kemudian hari, di mana pada saat itu banyak orang menyesal sebagaimana digambarkan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-67. Ya Rabbana inna sata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Rabbana, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ketika di dunia mentaati pemimpin kami, mentaati pembesar kami, mentaati tokoh-tokoh kami taklid buta kepadanya. Akan tetapi ternyata mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kuatkanlah akidah kita, perkuatlah iman kita, perkuatlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perkuatlah pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan taklim, dengan ngaji, dengan belajar.
Ketika kita membuka YouTube, ketika kita membuka Instagram, ketika kita membuka Facebook, ketika kita membuka TikTok, pastikan yang dilihat oleh kita adalah konten-konten dakwah yang bisa menjadi booster bagi kita agar kita semakin yakin dengan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin wassalatu wassalamu ala man nasakha dinu adyanal kafaratil qanihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi salihin amma ba'd. فيا أيها المسلمون المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وصلوا أيها المسلمون على النبي الكرام محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كافة عامة من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها. ونخص خاصة على جميع المسلمين والمسلمات في بلدتنا إندونيسيا وجميع المسلمين والمسلمات في فلسطين وجميع المسلمين والمسلمات في روهينجا وجميع المسلمين والمسلمات في كشمير إنديا وجميع المسلمين والمسلمات في مورا فيليبينا وجميع المسلمين والمسلمات في إثيوبيا وجميع المسلمين والمسلمات في أيغور زنجيان سينا وجميع المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي كل زمان يا مجيب السائلين. نسأل الله عليهم الصحة والعافية والسلامة والنجاة والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم اللهم احفظهم اللهم سلمهم اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاشمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الظالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود فإن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعواكم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة